Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faizatun Mafirani S. Saya dari program studi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat merupakan bentuk kata Arab, yaitu falsafah. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari kata philen yang berarti cinta, dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Yang kedua, sifat filsafat. Sifat filsafat ada 4, yaitu bersifat koheren, yaitu berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, bersifat menyeluruh, yaitu mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, yaitu suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sebagai menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, bersifat spekulatif, yaitu buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penaranan logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Yang ketiga, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, genetivus objectivus, yaitu nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya, berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonegoro menganalisir nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialiatik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang kedua, genetivus subjectivus, yaitu nilai-nilai Pancasila yang dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila bukan hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang keempat, landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila, yaitu sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan ration d'entre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila berarti nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real. Karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengemban untuk berada. Yang kelima, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu yang pertama, susunan kodrat atau jiwa raga, yang kedua, sifat kodrat atau makhluk individualis dan sosial, yang ketiga, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan atau Notonegoro. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan.
Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, keadilan distributif. Keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Yang kedua, keadilan legal, yaitu kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu keadilan antara sesama warga negara. Yang keenam, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga dalam bangsa di Indonesia, sehingga bangsa yang merdeka dalam hal politik, yuridis, dan merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.